Saya di sini juga dibantu sama tim rumah peran untuk membuat pembentukan karakter ya. Jadi kita sempat melakukan proses coaching selama 3 minggu waktu itu untuk tahapan di mana untuk bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dalam segi acting. Juga proses tersebut sangat penting untuk bisa membuat mereka jadi saling mengenal dan membangun chemistry. Di ruangannya dia untuk menyantet atau menggunakan aku ada sempat coaching juga kan, jadi mungkin hampir setiap hari ketemu, mungkin lebih mengenal satu sama lain kali ya, ngobrol-ngobrol gitu, jadi chemistry-nya ya kerasa sebagai temen sih. Kalau misalkan sama si Raka, mostly waktu yang aku habiskan sama Raka tuh lebih banyak sih sama temen daripada temen-temen yang lain, karena di film pun cuma Raka doang yang bisa ngeliat aku gitu kan. Kalau untuk membangun chemistry dengan teman-teman yang lain itu gampang banget, soalnya teman-teman yang lain tuh juga kooperatif, baik juga sama aku, dan ya secara tidak langsung kita punya chemistry yang baik. Awalnya itu emang agak susah, aku agak kurang tahu cara masuk untuk ngobrol sama ini anak-anak. Tapi the thing is, what I love about the cast here, what I love about everyone here is they make an effort. All of them made an effort untuk saling kenal. action. Gitu, dan akhirnya aku bisa bilang kalau aku sayang banget sama cast-cast di sini karena we worked hard to be where we are at now, and I think di depan kamera kelihatan bahwa we really do love each other gitu. Aku Keisha Caroline Gabriela, aku berperan sebagai Nara. Nara ini tuh sahabatnya Sonya yang dari SD, tapi sayangnya karena saking setia kawannya dia kayak gak tahu ini tuh ternyata tuh sahabatnya itu tuh melakukan hal yang gak bener. Jadi tuh dia kayak dukung-dukung aja, asal nih sahabat gue seneng gitu. Halo, aku Chelsea Clarissa sebagai Lisbeth, dan Lisbeth ini tuh anaknya orang kaya dan dia tuh karena manja, jadi kayak bergaul dengan orang yang kayak Sonya lah, pada gitu. Jadi kayak ngerasa seru aja ngebully orang. Jawab, Din. Halo, aku Gaby, berperan sebagai Vanessa. Dan karakter Vanessa ini kayak yang paling tua, yang paling dewasa, dan juga yang paling, yang paling galak. Halo, aku Farandika, berperan sebagai Nino, dan karakter Nino ini adalah pembuli. Dia seorang gamers, yang karakternya selengean, cuek, dan dia anak yang lucu. Saya Syaturana Ryan, di sini saya berperan sebagai Romi. Karakter Romi itu dia adalah seorang pengikut bos, terus Romi ini pokoknya semacam tukang pukulnya lah bisa dibilang. Jadi kalau misalnya ada masalah yang berbau keributan, pasti Romi yang turun duluan gitu. Oke, jadi Azizi sendiri juga sangat menarik. Aku pertama kali ketemu sama dia, personality-nya sangat positif vibe anaknya gitu. Terus selain juga dia member dari JKT48, tapi dia sendiri bilang bahwa dia tidak terbiasa berakting sebenarnya. Nah, itu sih kita coba untuk men-challenge sebenarnya untuk membuat Azizi jadi berani memainkan karakter lain yang bukan dirinya sebenarnya gitu. Kebetulan ini juga film pertama aku sih, jadi film horor pertama sekaligus film pertama aku banget. Tapi aku suka banget film horor, terus kayak dikasih kesempatan untuk bisa ikut di project ini, itu asli, aku seneng banget pastinya. Yang pastinya beda sih, kalau misalkan di teater JKT48 kan nyanyi, nari, sama nyapa fans. Kalau misalkan acting itu kan lain lagi ya, ibaratnya aku jadi peran Dini gitu di sini. Terus kayak aku belajar emosi juga, entah nangis, mengolah rasa, marah, seneng gitu. Beda pastinya sih, jadi nggak bisa disamain lah. Karena film ini termasuk body count yang cukup tinggi untuk film horor di Indonesia, maksudnya menurut saya setiap killing scene-nya sih cukup kreatif dan agak sedikit berbeda dengan film aslinya gitu. Nanti boleh dilihat gitu ya. Menurut saya sih akan jadi suatu hal yang menarik dan semoga bisa memuaskan para penggemar film horor di Indonesia. Seperti melihat orang sedang dijemput ajalnya ya dari tadi. Terus apalagi pas part yang ada manekin ditabrak sama bis, tapi sampai kelindes itu, sampai manekinnya hancur. Ya nggak kebayang kalau itu aku.
kita melakukan workshop di sini di area itu. Dan tadi aku belajar banyak mengenai reaksi dari pukulan tersebut. Fighting sih koreografinya kita sempat latihan, nggak terlalu intens ya sebenarnya, nggak terlalu intens karena again these are just remaja-remaja SMA gitu ya, seintens apa sih fightingnya bakal gitu. And I actually love that they kept it simple gitu ya, karena it should be like that, bukan yang silat-silat segala macam gitu. Ya saya ikut waktu itu karena memang saya dikirimin video seperti apa gerakannya. Wah ini nggak gampang ya gerakannya. Alhamdulillah guru kita berhasil ya istilahnya bisa saya ikuti dan mendampingi, alhamdulillah. Jadi ya ini adalah menarik juga bagi saya karena ini pertama kali saya ikut workshop tentang apa yang namanya action. Capek tahu.